Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih atas kesediaannya untuk kita bertemu di sini untuk melaksanakan sesi konseling. Perkenalkan, nama saya Nafis, biasa dipanggil Nafis oleh rekan-rekan dan lain sebagainya. Dan di sini saya sebelumnya pengen kenal dong dengan teman-teman sekalian ini. Boleh diperkenalkan namanya, Mbak? Baik, nama saya Rosi Etika Matasari, biasa dipanggil Rosi. Ya. Kemudian, Mbaknya? Nama saya Mei Hasanah, bisa Ya. dipanggil Mei. Mei. Terus selanjutnya? Nama saya Bisa Yulawati, biasa dipanggil Bisa. Bisa. Mbak Rosi, Mbak Mei, Mbak Disa. Iya. Benar ya? Oke. Teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Pak Nafis, Mas Nafis, dan lain sebagainya. Di sini apakah sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti sesi konseling? Belum, Pak. Belum. Saya belum. Belum. Mbak Mei? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ya. Pada saat ini kita berkumpul di sini pastinya yang satu kita untuk mengentas masalah. Pasti teman-teman di sini datang ke sini kan pasti nggak mungkin dong nggak apa-apa masalah ya. Walaupun mungkin kita di sini tujuannya adalah mengentas masalah, kita harus tetap ada peraturan, tetap konsekuensi. Kemudian sifat kelompok ini tertutup atau terbuka harus kita rencanakan dan kita susun dengan baik. Begitu ya? Iya, Pak. Oke. Sebelumnya dari sejauh ini yang saya katakan atau saya uraikan kepada teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Saya tidak. Sejalan dengan sesi konseling ini, saya juga menanyakan nih, kayaknya agak ribet atau gimana, atau mungkin ada yang berpikiran ribet atau gimana dalam unsur dalam kegiatan konseling ini tidak ada unsur keterpaksaan ya, jadi ada unsur kesediaan, kerahasiaan dan lain sebagainya yang harus kita laksanakan dengan hati nurani kita masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman ini mau melanjutkan konseling ini atau mungkin berhenti sampai di sini? Namun di sini tidak ada keterpaksaan ya. Bagaimana, Mbak Rosi? Saya tetap melanjutkan, Pak, kegiatan konseling ini. Ya, kenapa kira-kira? Karena mungkin kan ya bisa menemukan solusi masalah saya di saat konseling ini. Nah, Mbak Mei gimana? Kalau saya lanjut, Pak, soalnya pengen menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Mbak Disa? Saya juga masih mau lanjut, Pak. Kenapa? Kira-kira? Sama. Oh gitu, ya. Jadi begitu. Kemudian kalau memang disepakati bersama kita akan melanjutkan sesi ini, saya harap ada konsekuensi, ada kesepakatan sebelumnya sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Dalam artian lanjut ke kegiatan selanjutnya. Dalam kelompok itu ada kelompok tertutup dan terbuka. Nah ini bagaimana menurut teman-teman? Kelompok tertutup itu artinya kita tidak boleh menguraikan permasalahan yang kita hadapi bersama ini keluar dari kelompok kita. Jangan sampai orang di luar tahu tentang mengenai kegiatan kita. Selanjutnya adalah kelompok terbuka. Jadi kelompok terbuka di sini adalah ada kemungkinan kedepannya nanti kita akan bekerja sama dengan orang-orang terdekat Anda. Misalnya adalah dengan orang tua dan lain sebagainya yang hubungan psikologinya sangat dekat dengan kita masing-masing. Gitu. Gimana? Terbuka atau tertutup? Ayo, gimana ini? Kita harus memutuskan hal ini. Mbak Rosi gimana? Saya pribadi memilih untuk tertutup, Pak. Tertutup. Kenapa kira-kira? Karena ya cukup kelompok ini saja yang tahu, kelompok ini saja yang mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Ya. Gitu, Jadi Pak, saya. gitu. Iya. Mbak Mei gimana? Mungkin sama aja seperti Mbak Rosi. Seperti Mbak Rosi. Iya, sama. Mbak Disa gimana? Ya, saya juga memilih tertutup aja. Kenapa kok nggak terbuka? Soalnya kurang percaya gitu sama orang yang di luar itu. Oh begitu. Oke, saya menghargai pendapat teman-teman sekalian. Jadi, oke,
kita lanjut ke selanjutnya. Kalau memang di situ jasa terbuka, tetap ya berarti di sini ada unsur kerahasiaan, ya, unsur kesukarelaan. Kita lanjut nih. Saya memohon kepada teman-teman bisa menguraikan masalahnya masing-masing dengan singkat. Ya, oke, Mbak Rosi bisa menguraikan problemnya mungkin. Dilanjutkan dengan ini ya. Oke. Jadi begini Pak, Iya. permasalahan saya itu seperti kayak kurang percaya diri Hmm? terhadap kayak saat di kelas atau saat presentasi itu kurang percaya diri gitu kalau di depan banyak orang, di depan banyak teman-teman bilang Iya. kalau bicara banyak orang itu kurang percaya diri aja gitu. Ya, Mbak Mei. Mbak Mei. Gimana Mbak Mei? Ya, makasih Pak. Kalau saya itu, saya kalau setiap dikasih tugas sama dosen, Ya. itu selalu merasa saya itu nggak mampu. Tapi setelah saya mencoba untuk mengerjakannya itu sebenarnya saya bisa. Tapi Iya. perasaan saya yang nggak mampu itu selalu ada setiap dosen itu ngasih tugas itu. Oke, kita tahu dulu. Mbak Disa, gimana Mbak Disa? Kalau saya setiap tidur itu selalu saya tunda-tunda. Entah karena apa alasannya selalu saya tunda. Itu udah gitu ya? Iya. Oke. Boleh, kita boleh tertawa di sini ya. Nggak ada unsur yang bagaimana begitu. Karena kita di sini harus nyaman, gitu ya. Oke. Dari ketiga tadi, masalah mana nih yang kita angkat dulu? Mbak Rosi, Mbak Disa, atau Mbak Mei? Oke, kita sepakati bersama. Mungkin dari saya pribadi Ya. ke Mbak Mei dulu aja. Maksudnya Ke Mbak masalahnya Mei. Mbak Mei Ah, yang harus dibahas lah, didiskusikan bersama-sama kita untuk kegiatan ini. oke, Mbak Disa gimana Mbak Disa? Ya Mbak, punyanya Mbak Mei aja dulu Kak Bapak. Kenapa kira-kira? Karena apa ya? Tahu. Lebih Lebih menarik gitu? iya. Oke, ya. Oke, kalau memang begitu, Mbak Mei dimohon dengan kesediaannya apa bersedia ini? Kita Iya, angkat iya, dulu. Pak. Biar cepet selesai gitu masalahnya. Oke, baik. Saya mencoba untuk mengikuti alur konseling kita kali ini. Oke, Mbak Mei silakan diperjelas lagi bagaimana masalahnya, sejak kapan. Silakan. Ya, gitu tadi Pak ya. Setiap dosen ngasih tugas sama saya itu, saya Ya. itu ngerasa kalau saya itu nggak mampu, selalu susah gitu. Ya. Tapi setelah saya mencoba mengerjakan itu, sebenarnya bisa. Tapi pikiran saya yang nggak bisa, aku nggak bisa ngerjain ini, aku nggak bisa, nggak bakalan bisa itu tetap aja di pikiran saya. Berputar gitu ya? Iya, setelah kejadian itu, setelah saya sering nggak belajar ya Pak, sering Iya. nggak belajar karena Cara belajar. dulu pas kerja itu ketinggalan kuliahnya itu Ketinggalan, ketinggalan. iya. Jadi saya itu sejak itu tuh ngerasa saya itu nggak tahu apa-apa sama kuliah saya itu Pak. Kok auto mendadak gimana gitu ya? Jadi bingung sendiri deh gua gitu ya. Oke, ya baik. Dari hal ini tadi, kira-kira gimana nih kalau pendapat dari sampaikan ada diri? Mbak Disa gimana kalau mendengar cerita Mbak Mei ini tadi? Sebenarnya sih Gimana? ya nggak begitu ketinggalan ya. Kalau misalnya mau mengulang atau cari tahu dari teman-teman yang lain gitu, Ya. belajar lagi, Hah? itu kan sama aja gitu loh. Sama-sama belajarnya juga, bisa tanya-tanya yang lain, atau cari-cari dari ya materi-materi lain. Oke. Kalau samping kanan, kiri sekarang. Jadi gimana? Jadi menurut saya pribadi Pak, Ya. saya juga mempunyai permasalahan seperti apa yang dirasakan Mbak Mei ya. Ya. Saya juga kerja juga, dan terkadang ya memang males gitu loh Pak, nggak bisa membangun diri sendiri ya. Males aja gitu baca gitu, terlalu capek. Nggak mau mengerjakan tugas juga gitu. Terlalu capek, terlalu ya apa yang dirasakan Mbak Mei ya, saya paham Pak sendiri ya. Susah juga gitu. Bisa. Ya, oke. Namun begini, Mbak Mei. Kira-kira sejak kapan itu perasaan bahwasanya saya ini, itu, dan perasaan lain sebagainya
muncul sehingga itu menjadikan hambatan untuk Mbak Mei itu sejak kapan munculnya itu? Ya sejak saya setelah kerja itu kan nilai saya itu kan turun ya Pak, turun. Terus saya itu ngerasa kok semakin nggak bisa, semakin kesini kok semakin nggak bisa. Ya. Pokoknya saya itu ngerasa saya itu nggak bisa gitu loh Pak, nggak bisa menerima materi dengan baik, Nggak bisa menerima. nggak paham, Nggak paham. ketinggalan sekali. Kemudian kira-kira apa tindakan Mbak Mei ketika ada di posisi tersebut? Ya saya tetap, Gimana? ya saya nggak belajar lagi sih Pak. Lah, Saya cuma menikmati nggak-bisaan saya aja sih. menikmati gitu ya? Iya. Oke. Ini unik sekali ya kita bahasnya. Oke. Gimana dengan Mbak Rosi pendapatnya? Kok bisa kayak gitu itu dengan keterbatasan yang ada, tidak berbuat sesuatu itu gimana menurut Mbak Rosi? Kalau saya sih Pak ya itu tadi gitu loh. Kalau udah kayak nggak bisa ya mau gimana lagi gitu loh, ya nggak bisa gitu loh. Sebenarnya kalau mau usaha Ya. sebenarnya bisa ya Mbak Maya, tapi ya nggak bisa gitu loh, kayak males gitu loh Pak, banyak Oke. malesnya banyak. Ya. Nanti kalau gini nanti nggak bisa, kalau gitu nanti ini gimana gitu loh, kerjaannya bingung gitu. Ya keterbatasan itu sih, membaca deh sebenarnya harus banyak membaca. Pada saat kondisi seperti itu, kenapa Mbak Mei memilih saya diem aja deh, saya mengikuti aja alurnya kayak gini, saya juga kayak gini gitu. Kemudian apakah tidak ada sesuatu yang itu menggugah pada suatu ketika gitu berpikiran bahwasanya saya sebenarnya ada sih kayak gejolak, saya harus bangkit, saya harus begini, berjuang dan lain sebagainya. Apakah suatu ketika pernah berpikiran seperti itu? Pernah sih Pak, ketika teman-teman saya itu kan menurut saya kan pinter semua, terus saya tuh ngerasa saya tertinggal banget. Kenapa kok saya nggak mencoba untuk mengejar mereka? Tapi dalam kondisi seperti itu saya tuh mikir, aku loh nggak bakalan bisa kayak mereka. Selalu seperti itu, aku loh nggak bakalan bisa kayak mereka. Kenapa kok nggak bakalan bisa? Ya, padahal gini, ada beberapa momen yang di situ ada suatu potensi di mana ada saat di mana Mbak Mei ini bisa masuk di dalamnya, menunjukkan eksistensinya, kemudian menunjukkan bakat di mana Mbak Mei di situ bisa, saya loh mampu mengerjakan dan lain sebagainya. Gimana ya Pak? Susah. Saya itu selalu mikir saya itu nggak bisa gitu. Susah untuk mengejar mereka, itu susah. Oke, Mbak Disa gimana responnya mengenai ini tadi? Mungkin kayak cari motivasi yang lebih untuk membangkitkan, misal kayak lebih rajin itu biar kamu tuh lebih cepat lulus, atau biar nilaimu tuh bagus tuh. Ya memang hal ketika kadang-kala kita memikirkan bahwasanya saya tidak bisa, itu jadi bumerang untuk kita sendiri, khususnya mungkin saya sebagai orang konsul, saya juga merasakan hal tersebut. Gimana? Apakah itu juga pernah dirasakan oleh Mbak Rosi? Maksudnya rasanya tidak bisa ini bisa jadi bumerang untuk diri saya sendiri. Ini bisa dalam tanda kutip menurunkan prestasi belajar saya. Iya sih Pak, pikiran seperti itu mesti ada. Ya. Cuma ya kalah sama malesnya. Kan lebih seperti itu. Kira-kira apa nih plan ke depan untuk Mbak Mei ketika sudah mempunyai keinginan, pada suatu ketika sudah ada keinginan untuk saya harus bangkit, saya harus berjuang dan meneruskan, saya harus bisa mengambil eksistensi. Itu
Plan ke depan bagaimana ini Mbak Mei? Kalau rencana saya Pak, saya itu pengen banget sekali lah baca gitu. Iya. Apa minat baca itu pengen banget punya minat baca, tapi males. Tapi ya itu keinginan saya itu minat baca, cuma itu. Ya, karena memang perasaan saya tidak bisa itu memang kadang-kala harus kita lawan. Nah, menurut Mbak Disa itu bagaimana? Apakah harus kita biarkan itu ada di dalam diri kita? Saya tidak bisa dan lain sebagainya. Bagaimana Mbak Disa? Ya Saya biarkan aja deh. menurut saya sih pasti males itu ada pasti. Iya. Ya tapi tergantung tadi, kita harus punya niatan untuk bisa terus belajar, kan kita sudah memilih itu. Iya. Terus harus meneruskan itu, nggak boleh terus males ya udah nggak akan ada hasil. Wah, ini juga kita bisa memetik sedikit dari ucapan dari Mbak Disa ini. Berarti kira-kira kalau Mbak Mei mendengarkan dari sudut kiri dan sudut kanan dari teman-teman sesama konseli, ini gimana Mbak Mei mendengarkan? Ya bener, dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Tapi kalau dipaksa itu sedih Pak. Nggak tahu kenapa sedih, kayak sedih aja kalau dipaksa itu. Kayak di otak itu kayak sumpek sedih gitu. Kalau saya paksa untuk mencoba belajar, mencoba memahami, kok nggak paham-paham, sedih sendiri saya Pak, bingung. Tuh. Jadi sejauh ini mungkin saya bisa menangkap bahwasannya ada beberapa hal yang membuat Mbak stuck di situ, maksudnya stay di situ, stay di dalam perasaan saya tidak bisa. Di antara lainnya rasa malas, di antara lainnya juga mungkin ada rasa bahwasannya keraguan untuk bisa berhasil. Jadi kedepannya mungkin Mbak Mei bisa merancang plan ke depan ini bagaimana, kemudian itu bisa kira-kira itu perlu diwujudkan nggak kalau memang kita punya plan ke depan itu. Gimana Mbak Lucy? Apa itu perlu diwujudkan apa tidak? Kalau itu memang baik loh. Ya kalau memang baik, kalau memang planningnya baik untuk kedepannya ya harus diwujudkan, meskipun ya harus melawan malas, melawan tadi. Karena sampai kapan Mbak Mei itu mempertahankan kalau memang apakah rasa malas itu baik untuk Mbak Mei? Apakah kemudian dengan Mbak Mei, saya tidak bisa, di kemudian hari Mbak Mei bisa jadi sesuatu yang berguna bagi sekitar sama hidup gitu. Hal itu memang harus sedikit demi sedikit kikis perasaan yang negatif itu, sehingga menjadikan kita baik begitu ya, kayaknya gitu ya. Mbak Disa, apakah balik ke tadi, apakah perlu diwujudkan itu? Baik sih, kayak buat rencana tuh yang simpel-simpel dulu, yang mungkin Ya. bisa dilakukan, yang terus menerus, jangan yang terlalu tinggi membuat rencana tapi itu malah susah diwujudkan. Biar nanti kan bisa jadi kebiasaan terus. Ya, berarti mana nih plan ke depan Mbak? Apa yang akan dilakukan aja? Yang dilakukan itu apa aja gitu maksudnya? Ya, Untuk mungkin Mbak Mei. Ya Pak, mungkin saya lebih meniatkan diri untuk mencoba membaca. Ya, Ya walaupun susah ya, saya coba, saya paksa lah Pak. ya. Karena sesuatu memang harus dilakukan. Terkadang kita juga harus memulai dari kita sendiri. Kalau memang kita tidak mempunyai perlawanan terhadap rasa tidak bisa, kita akan terjadi yang namanya kita terbelenggu oleh rasa itu. Nah, itu. Apalagi Tapi apakah setelah saya nanti rajin membaca, apakah saya akan pintar Pak? itu adalah kembali lagi kepada Mbak Mei. Jadi setiap pertanyaan bahwasanya apakah saya pintar itu harus diimbangi dengan niat tulus, niat yang suci, kemudian diimbangi dengan gak mungkin toh kita naik tangga kesuksesan dengan kita membawa dendam di hati, kemudian di atas kita terbelenggu, diserang kanan kiri, kemudian kita hancur lagi. Beda dengan kita naik tangga kesuksesan dengan membawa keikhlasan, dengan hati yang tulus, dengan restu orang tua di sekitar kita.
Bisa dibayangkan? Nah, tapi apakah nggak susah ya Pak? Itu rasa susah, rasa kembali lagi. Kalau memang Mbak Mei tadi menganggap bahwasanya, oh saya rasa tidak bisa, ini tidak baik, gitu. Tidak baik, ada di dalam berdiam diri, menghuni kepada jiwa saya ini memang, kalau memang itu tidak baik, kenapa harus dilakukan? Ya apa enggak? Kayak gitu caranya. Iya Itu sih. menurut saya. Menurut Mbak Disa kemudian kan gitu kan ya? Ya sama aja, pasti adalah masuk lagi yang negatif kayak gitu, males-males. Ya. Jadi saya harapkan beberapa plan yang baik itu tadi, kita nggak perlu banyak plan, beberapa plan saja, step yang itu bisa menyokong kita, bisa membackup kita untuk kembali lagi kepada kebiasaan bahwasanya karena sesuatu itu harus dibiasakan. Ya Mbak, ya begitu ya, Iya, kita benar. biasakan untuk kebaikan itu harus kita biasakan. Jadi begitu. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Oke, untuk Mbak Mei sedikit banyak mungkin sudah terjawab begitu ya, Iya. mengenai pertanyaannya. Jadi di pertemuan selanjutnya nggak mungkin toh kita Langsung. nggak mungkin kita langsung ketiga ini, karena mungkin faktor konsentrasi juga dibutuhkan pada saat sesi konseling ini, juga kesibukan teman-teman sekalian, mungkin ada Pak Rosi yang kerja, kami yang kerja begitu ya. Ya, bisa kita tutup ya. Bisa Pak. Iya Pak ya. Oke. Berhubung ada ini ya virus ya, kita cukup di pucuk-pucuk aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak. Ya.